Cek Sound di mari bersama saya Kemas Julius. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton edisi-edisi sebelum ini. Terima kasih supportnya, terima kasih saran-sarannya. Kali ini kita akan bahas sesuatu merek yang mungkin sekarang udah hampir tidak ada lagi di pasaran, yaitu Play Art. Gimana ceritanya setelah ini? Oke teman-teman, seperti yang tadi saya maksudkan bahwa kita akan bahas tentang suatu merek diecast yang bernama Play Art. Nah, Play Art sendiri mulai diproduksi ataupun mulai dibuat di Hong Kong itu di era tahun 70-an. Tepatnya yang jelas era 70-an, karena memang tidak banyak informasi ataupun literatur yang membahas tentang merek Play Art ini. Tetapi dari segi kualitas ataupun segi model yang mereka bikin itu banyak sekali yang bagus-bagus. Beberapanya kita akan bahas di konten kali ini. Nah, kalau teman-teman bisa cek juga di Facebook, itu ada kurang lebih 2 atau 3 grup yang saya ikuti yang membahas tentang Play Art dan juga tentang mainan-mainan yang diproduksi oleh Hong Kong. Karena kita tahu mungkin sekarang ini sudah hampir dikatakan tidak ada lagi mainan yang diproduksi di Hong Kong. Karena memang mengingat Hong Kong itu adalah suatu tempat yang tidak luas, sedangkan industri itu memerlukan suatu space yang sangat besar. Jadi dan juga pastinya labor cost-nya akan menjadi sangat mahal. Nah, kita akan bahas tentang Play Art ini. Memang saya memiliki beberapa jenis saja, tidak semua jenis Play Art yang saya miliki. Kita bisa lihat, kita ambil contoh. Nah, Play Art ini sendiri, kalau dugaan saya adalah bahwa dia mengikuti tren yang ada pada era 70-an tersebut. Kita tahu bahwa sudah pada era-era seperti itu sudah ada merek-merek mainan seperti Matchbox, Corgi, kemudian juga ada Tomica yang khususnya dibuat oleh Jepang. Nah, tentunya pihak yang ada di Hong Kong tidak mau kalah ataupun tidak mau kehilangan momen bahwa mereka bisa membuat sesuatu juga mainan diecast atau mainan mobil-mobilan ini. Nah, kita akan bahas bahwa saya akan mengambil contoh mulai satu persatu, yaitu ini adalah truk Play Art. Kita bisa lihat ini truknya, di bawahnya ada tulisan Play Art, kemudian dia made in Hong Kong, dan ini cukup berat karena memang berbahan kurang lebih diecast ataupun campuran besi yang sangat bagus ataupun sangat padat ya. Walaupun dia berbentuk, mungkin kalau dari segi kepalanya tidak mencerminkan ini mewakili replika dari suatu truk sampah. Nah, ini adalah edisi awal daripada Play Art. Dari mana kita tahunya bahwa edisi awal Play Art dia menggunakan velg yang seperti ini. Kurang lebih seperti ada 5 silver atau 5 bintang seperti ini. Karena untuk edisi yang lebih muda ataupun lebih baru lagi, mungkin era 70-an atau mendekati 80-an, dia akan berubah velgnya lebih seperti saya nggak punya contohnya ya, seperti ini kurang lebih seperti yang ada di mobil VW Kodok ini. Nah, edisi baru berbentuk velgnya udah seperti ini. Walaupun VW ini ada edisi sebelum ini yang menggunakan velg seperti ini. Jadi dengan melihat velgnya sendiri kita udah tahu bahwa itu lebih tua, ataupun paling tidak dari kita mengetahui ternyata dia adalah made in Hong Kong, itu pun sudah mencerminkan itu pasti mainan yang sudah berumur dan layak kita koleksi kalau memang kita menyenangi diecast mobil-mobilan. Walaupun banyak pilihan merek-merek yang lain. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekarang ini memang tidak banyak yang menyukai mobil-mobil ataupun brand-brand seperti ini. Nah, ini kita ambil contoh bahwa ini adalah edisi Play Art yang berupa gandengan. Oke, saya taruh di sini biar untuk memudahkan pengambilan.
Packaging aslinya dia menggunakan packaging seperti ini atau seperti ini aslinya, karena yang ini kertas tulisan Play Art-nya kebetulan dimakan rayap. Jadi bentuk aslinya packaging bawahnya ada karton yang mengatakan Play Art diecast metal en metal mold, itu berbahasa Prancis yang ada di ininya. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini dia mencerminkan, kalau kita melihat dari jenis mobil ini sendiri dengan melihat adanya garis-garis di situ, ini kurang lebih tipe VW tahun 70, 72, 73 lah, atau yang tentang VW VW Beetlejuice lah, bisa mencerminkan seperti Beetlejuice ataupun yang seri yang lainnya. Nah, dia menarik gandengan. Yang menarik gandengan ini, dia menarik kano. Kanonya bisa dilepas, tetapi dia punya frame untuk gandengan ini. Kurang lebih kalau teman-teman pernah menonton edisi sebelumnya yang saya membahas tentang gandengan suka-suka, ini kurang lebih mirip dengan gandengan yang dibuat oleh Matchbox. Cuman Matchbox ini untuk menarik berupa kapal boat. Play Art pun mengeluarkan yang edisi membawa kapal boat. Tapi di sini dia memodifikasi untuk membawa kano. Jadi ini bisa ditarik pasang di sini. Ini mundur maju untuk sebagai imajinasi buat anak-anak pada era tersebut. Kemudian juga Play Art juga mengeluarkan edisi tentang dunia pertanian yang berupa seperti ini. Ini namanya kurang lebih farm set. Dia berupa ada traktor, kemudian di sini ada untuk alat untuk mengolah tanahnya. Jadi memang sangat menarik lah untuk imajinasi anak-anak pada era tersebut. Kita bisa lihat di bawahnya bahwa mainan ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak di usia di bawah 3 tahun. Jadi memang era 70-an aja produsen itu udah sangat concern dengan safety jika mainan tersebut dipergunakan buat mainan anak-anak. Apalagi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali mainan-mainan yang tadinya pintu bisa dibuka jadi ditutup, bagasi bisa dibuka sekarang dimatikan, ya karena memang itu adalah tentang concern tentang safety buat anak-anak yang memainkan mainan tersebut. Lanjut. Di sini ada Play Art edisi Jeep Willys. Dia menarik anhang. Oke, saya buka. Ada gandengannya di sini. Oke, sebentar saya letakkan di sini untuk biar mendapatkan. Ya, oke. Oke. Nah, kalau sepintas, kalau dia tanpa menggunakan ada senjata senapan mesin lah di atas, kita melihat ini kurang lebih mirip-mirip edisinya Matchbox, walaupun tanpa ada anhangnya. Ini kemudian yang saya miliki ini sekarang memang udah ada kondisi adalah antara senapan mesin dengan penyangga yang di bawah itu udah ada sambungan, karena memang kenyataannya antara sambungan itu sangat tinggi dan mudah patah. Jadi buat teman-teman yang suka tentang barang-barang militer ataupun tentang 4x4-nya Jeep Willys, ini adalah salah satu Jeep Willys yang dibuat oleh Play Art. Kemudian juga ada mobil sebentar ya, berupa mobil military police. Nah juga ini udah edisi velg yang udah baru, karena dia kalau kita ingat bahwa edisi velg yang lama tuh dia selalu berbentuk ini, kelihatan bedanya kan velgnya, dan ini lebih baru. Walaupun kenyataannya dari segi packaging, Play Art sendiri ini, kalau mungkin teman-teman bisa google aja bahwa edisi Play Art itu ada kadang-kadang dia mempergunakan packaging bertuliskan fast wheel.
mungkin maksudnya bannya lebih loncat atau lebih kencang dibandingkan merek yang lain. Kita bisa lihat sendiri di sini bahwa ini adalah mobil Mercedes, ada play art-nya, kemudian ada made in Hong Kong-nya, di sini ada logo Mercedes-nya. Yang saya ingat, yang pernah saya lihat, ini keluar yang pernah saya lihat tuh udah 3 macam. Berwarna putih edisi ambulan, yang kebetulan di Indonesia juga ambulan ini ada aslinya di Indonesia, khususnya yang warna putih. Kemudian juga ada keluar edisi warna biru, dan ini edisi military police ataupun kalau kita bilang di situ edisi CPM ataupun Provos. Jadi memang secara skala dan secara detail untuk eranya udah cukup cakep lah. Kita bisa lihat di sini kan sebagai buat perbandingan. Kita akan meningkat ke edisi yang lebih menarik lagi. Ini adalah edisi skala 1/64-nya truk yang diproduksi oleh Play Art. Kepalanya sangat jadul lah untuk edisi ini. Kemudian dia sudah memiliki kontainer. Nah, saya buka ini. Lamnya saja. Ini edisi daripada truk skala 1/64 Play Art. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau ada yang mengatakan truk balapan edisi skala 1/64, kalau untuk truk kurang lebih besarnya seperti ini, bisa kita bandingkan dengan ini. Ya, ini adalah truk apa ya, tipenya mungkin Scania atau ya mungkin buat teman-teman truk bisa tulis di bawah komennya. Ada engine-nya di sini. Dan dia juga menarik gandengan. Gandengannya berupa gandengan perusahaan forwarding yang cukup terkenal pada eranya, itu Hapag-Lloyd. Nah, ingat seperti yang tadi edisi yang saya bilang, ini adalah velg-velg tipe lama daripada Play Art. Kita bisa lihat velgnya, karena kita akan bandingkan dengan velg yang dari tipe sesudahnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, nanti saya akan tunjukkan bahwa truk pun mereka memiliki jenis kepala ataupun roda yang berbeda. Di sini bisa kelihatan. Ini kalau teman-teman era 80-an ataupun ya era 80-an pasti kenal dengan ini, orang bilang truknya mirip-mirip truknya BJ and the Bear. Apa itu? Yang buat teman-teman yang nggak tahu apa BJ and the Bear, ya silakan Google. Hot Wheels sempat mengeluarkan edisi truk ini yang lebih kecil di kelas premium berwarna merah. Kita bisa lihat, bandingkan di sini, velgnya beda. Dan secara postur pun mungkin ini lebih detailnya lebih manis dibandingkan ini. Walaupun mungkin secara eranya kurang lebih hampir sama lah. Dan kita bisa lihat juga bahwa di bawah packaging ini adalah beberapa bagian ataupun seri-seri yang truk yang available di Play Art. Tetapi keyakinan saya bahwa truk dan kontainer yang diproduksi oleh Play Art ini bermacam-macam. Lebih yang sudah saya pernah lihat aja lebih dari 10 model. Ada truk yang menarik trailer berupa lok-lok kayu, ada juga berupa alat-alat seperti untuk konstruksi di luar yang ada di belakang gambar-gambar ini. Kita bisa lihat juga sendiri, ini edisinya ini, bawahnya yang edisi ini beda sendiri.
lihat bahwa packaging juga panjangnya beda, referensi yang ada di belakangnya pun berbeda. Nah, kemudian kita akan tunjukkan juga bahwa ini ada truk kontainer, ya berupa kontainer dari masing-masing kontainer 20 feet. Jadi kalau teman-teman yang hobi mobil-mobil truk yang menarik kontainer, ini bisa sebagai pilihan, walaupun mungkin untuk menemukannya di para kolektor mungkin agak sedikit kesulitan. Solusinya mungkin bisa cari di marketplace yang ada di dunia yang populer, yaitu eBay. Kita bisa bandingkan dengan truk yang ada di sini. Dia punya berbeda kan secara struktur. Kemudian ini mirip seperti truk ini kan. Ya. Dan yang menariknya nih, ada kontainer 20 feet yang kita bisa copot. Pintunya bisa terbuka. Jadi walaupun ini kita masukkan mobil skala 1/4 masih bisa masuk. Demikian juga tadi seperti kontainernya si Hapag-Lloyd ini kontainer 40 feet ya kurang lebih. Ini pun kalau kita masukkan mobil-mobilan dia akan pas untuk skala daripada mobil-mobilan tersebut. Misalkan ini kita masukkan, jadi kita bisa menambah imajinasi kita sebagai penggemar mainan. Ini kebetulan ini ada pintunya pada lepas, perlu sedikit waktu untuk merapikan. Jadi ini memang kontainer bisa kita lepaskan, kita pasang di sini. Ini untuk yang 2x20 feet dan ini untuk kontainer 40 feet. Selain dia mengeluarkan edisi 164 di truk dan sejenisnya, Playart juga mengeluarkan edisi yang kurang lebih ini skala 135 ataupun skala 130, ya sekitar skala 135 yang berupa ambulan. Ini kalau nggak salah seperti Dodge van ya, kurang lebih. Ini mobil van ambulan. Yang saya pernah lihat ini terdiri dari 2 varian, yaitu berwarna putih dan berwarna merah. Oke, kita bisa lihat di sini buat perbandingannya. Dan dia juga di bawah ini kita bisa lihat varian-varian yang sudah dia buatkan untuk skala-skala yang kurang lebih 1:35 atau karena kalau ataupun bisa jadi ini 143 ya, karena memang mobil ini aslinya sangat besar. Jadi demikian sharing saya tentang mainan Playart ini. Jika teman-teman memiliki informasi yang lebih dari yang saya ceritakan hari ini, silakan tulis di bawah. Jika ada saran, ada komen, silakan tulis di bawah. Kita akan follow up di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di Cek Sound di Mari berikutnya.